Halo, balik lagi di sini. Sekarang kita bakal ngebahas perbedaan paling fundamental antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kenapa hal ini penting? Karena masih suka banyak yang satu persatu dihafalin. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya mereka ngapalin perusahaan jasa itu seperti apa pencatatannya, lalu laporan keuangannya seperti apa. Setelah itu mereka ngehafalin juga perusahaan dagang itu seperti apa, lalu proses dan laporan keuangannya seperti apa. Gitu juga dengan perusahaan manufaktur. Padahal sebetulnya prosesnya itu sama persis dan cuman ada beberapa perbedaan. Nah, kan berarti ini kita tinggal mempelajari dan tahu mengenai perbedaan itu artinya kita nggak usah ngehafalin yang lain-lainnya kan. Jadi ini adalah cara yang lebih efektif dan mindset yang benar dalam melihat satu proses akuntansi dan juga laporan keuangannya. Oke, kalau kira-kira kalian tertarik, kita bisa lanjut dan kalian juga jangan lupa bisa subscribe dan like dulu, oke? Nah, pertama seperti yang kita udah tahu, kita kan ada ini ya, ada 3 jenis perusahaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah service, yang kedua adalah perusahaan dagang, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Sekarang kita bahas dulu perusahaan jasa. Ini sih kalau secara sederhana adalah mereka nggak menjual sesuatu yang produknya fisik, tapi menjual pelayanan. Ini adalah yang bentuk pencatatan dan bentuk laporan keuangannya paling sederhana, karena itu sering dipakai dalam mempelajari si siklus. Jadi kalau kalian pengen belajar siklus dan pencatatan dari awal banget sampai akhir banget, kalian bisa cek video dan playlist kita mengenai hal itu. Itu menggunakan contohnya perusahaan jasa. Kenapa? Karena itu yang paling mudah untuk dijelaskan, dan setelah itu untuk yang dagang dan manufaktur pun kita tinggal mengubah sedikit hal dan kalian udah tahu prosesnya secara keseluruhan. Jadi bisa dicek ya. Nah, untuk contohnya sendiri, kalau perusahaan jasa itu misalnya Disney, dia mengeluarkan jasa entertainmentnya mungkin bisa Walt Disney. Sekarang dia bikin production house buat film-filmnya dan sebagainya. Berikutnya adalah Lion Air misalnya, jasa transportasi jelas. Lalu ada Ibis Hotel, ada Merrill Lynch untuk financial advice, lalu ada Telkomsel, Indosat, dan lain-lain telekomunikasi. Kita lihat secara umum memang tidak ada produknya. Oh ya, jadi satu hal yang perlu dipahami juga, saat ini pasti ada yang nanya, tapi kan kadang-kadang dia suka ngejual produk juga gitu. Nah, itu adalah memang rata-rata sekarang campuran, tetapi biasanya ada satu bisnis yang menjadi core bisnisnya atau bisnis utamanya dia. Lalu yang membedakan semua hal itu adalah 3 hal ini ya, servis, dagang, dan manufaktur itu sebetulnya secara garis besar ada 2 hal. Yang pertama adalah rincian elemen beban, yang kedua adalah akun di neraca. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk jasa, pertamanya ada pendapatan jasa kan, biasanya seperti itu. Untuk bebannya itu hanya ada 2 beban utama. Yang pertama adalah selling and marketing expenses, lalu berikutnya ada administrative and general expenses. Jadi untuk selling dan marketing ini adalah beban-beban yang berhubungan langsung dengan proses proses untuk mendapatkan klien. Sedangkan administratif, misalnya ya yang tadi yang selling and marketing, misalnya biaya fee bagian marketing, biaya flyer untuk marketing, hal-hal seperti itu. Untuk administratif halnya lebih umum, ya misalnya accounting misalnya. Nah, untuk neraca, karena kita di perusahaan jasa ini tidak menjual barang apapun, yang membedakan dengan yang lainnya adalah inventory atau persediaan. Kita nggak punya persediaan barang dagang. Sedangkan untuk yang lain itu mempunyai akun persediaan atau inventory. Itu bakal kelihatan di video-video waktu yang akan datang kita bahas juga sekarang. Nah,
Jadi laporan keuangannya secara umum seperti ini. Dan kalau misalnya kalian pengen penjelasan yang jauh lebih lengkap mengenai si laporan keuangan, bisa cek video kita mengenai laporan keuangan ya. Di situ bakal dibahas logika paling utama yang harus kita tahu mengenai laporan keuangan, supaya nggak asal angka-angka doang. Ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa fotokopi. Kita lihat yang paling atas itu cuman pendapatan lalu biaya-biaya, cuman kayak gitu doang. Tapi hal yang paling utama, ini bakal saya ulang di sini karena ini sangat penting. Hal yang paling utama dari laporan keuangan adalah artikulasi laporan keuangan. Alias sederhananya, laporan keuangan itu semuanya itu nyambung satu sama lain. Kita lihat di sini, pendapatan dikurangin beban-beban, itu ujung-ujungnya bakalan jadi labanya dia. Si labanya itu masuk ke perubahan modal. Di perubahan modal nanti dihitung bagaimana perubahan modal yang ada di perusahaan. Si perubahan modal itu akhirnya nyambung ke neraca atau laporan posisi keuangan. Kita bisa lihat di sini nyambung ya tiap akunnya. Tapi saya nggak akan bahas panjang lebar di sini. Ini adalah hal yang perlu kalian pahami, dan untuk lengkapnya kalian bisa cek di video yang tadi direkomendasiin ya. Nah, sekarang kita masuk ke merchandising business atau perusahaan dagang, perusahaan trading. Ini tuh karakternya apa sih bedanya dengan perusahaan jasa? Dia itu membeli dan menjual kembali barang, tapi tanpa diolah atau diolahnya cuma dikit. Jadi sederhananya, si perusahaan ini beli barang A, lalu nggak diapa-apain atau cuma di packing doang atau di hal-hal inilah minor. Setelah itu sama dia langsung dijual lagi ke pihak lain. Contoh nih, misalnya Superindo, dia beli banyak barang-barang yang umum, setelah itu dia jual lagi. Tapi dia nggak bikin kan. Terus Toys R Us, jual mainan. Terus Bineka.com, ini saya nggak tahu sekarang. Kayaknya masih ada deh. Ini kalau zaman dulu itu kalau nyari barang-barang elektronik pada umumnya, sebelum ada marketplace dan lain-lain, kebanyakan masuk ke Bineka.com. Lalu kalau factory outlet berarti bisa baju-baju dan barang fashion lainnya dia beli terus dia jual di sana. Lalu Amazon.com, kalau Amazon.com sih kalau sekarang udah literally semuanya ya, buku, elektronik, baju, segala macam. Jadi sekali lagi ini dia beli dari orang lain, nggak bikin, dia beli lalu dia jual lagi. Nah, lalu seperti yang tadi, bedanya kan di rincian elemen beban sama neraca ya, di expenses sama di balance sheet-nya. Yang pertama adalah dia ada cost of goods sold. Ini tuh secara sederhananya adalah harga modal dari barang yang kamu jual. Jadi misalnya kalau kamu jualan sepatu ya, beli sepatu harganya 100.000, terus dijual 300.000, makanya yang 300.000 itu adalah sales kamu kan, adalah penjualan kamu. Tapi si 100.000 ini harus dicatat juga modalnya berapa, modalnya 100.000 misalnya. Nanti setelah dikurangkan, marginnya atau selisih untung dari si modalnya berarti 200.000, ya kan, per barang. Karena itu kita butuh cost of goods sold, harga modalnya kamu beli itu berapa. Lalu dua akun lainnya sama, selling and marketing expenses and sama administrative and general. Penjelasannya sama kayak yang tadi. Lalu di neraca ada inventory. Jadi ketika kita beli barang, itu kan belum kita jual ya, itu langsung kita catatnya kan sebagai persediaan. Kita taruh di gudang. Kalau misalnya ada yang beli, baru kita keluarin di gudang. Kalau misalnya ada sisa, berarti kan di laporan keuangan kita harus catat, itu barangnya sisa berapa. Karena itu di neracanya ada akun inventory. Nah, sekarang kita bakal lihat prosesnya seperti apa. Pertama, kita beli dari supplier, terus kita masukin ke gudang barang kita. Ketika ada yang beli, kita kirim ke pelanggan. Prosesnya relatif sederhana ya. Beli, terus langsung jual. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Kita bisa lihat bedanya dengan yang tadi ya. Di sini ada cost of goods sold.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan penjualan, kita harus catat cost of goods sold-nya. Harga modal yang kita jual berapa. Caranya itu secara umum ada dua, mungkin nanti bakal bisa dibahas lebih detail kalau misalnya kalian banyak yang pengen itu dibahas. Yang satu adalah tiap terjadi penjualan kita catat. Jadi misalnya kita ambil contoh sepatu yang tadi, ketika saya ngejual ke satu, si anak accountingnya langsung nyatet penjualan kita 300, terus harga pokok penjualannya. Oh ya, bahasa Indonesianya biasanya disebut harga pokok penjualan, tapi kenapa nanti bakal saya jelasin kenapa lebih enak pakai istilah Inggris. Tadi sampai mana ya? Oh iya, kenapa misalnya ketika si sepatunya itu dijual, langsung dicatat penjualan 300, COGS-nya 100. Jadi langsung ketahuan, oh ini marginnya atau selisih untungnya per produk 200. Ada juga, tapi kalau misalnya barangnya kecil kan repot ya, kalau misalnya terus dicatatin satu-satu. Kalau misalnya barang cuman harganya 10 ribuan atau berapa gitu yang relatif murah, ya sebetulnya si sepatu itu juga kalau misalnya segituan untuk ukuran perusahaan gede relatif nggak mahal sih. Mereka menggunakan cara kedua. Jadi cuma dia catat penjualannya doang, tapi COGS-nya nggak dicatat. Dicatatnya kapan dong? Nanti pas akhir periode. Jadi dia hitung yang barang yang ada di gudang berapa, pas akhir bulan sama dia dihitung. Oh, misalnya di gudang harusnya ada 1000. Pas akhir bulan sama dia dihitung ternyata ada tinggal 300. Berarti barang yang udah keluar 700 dong. Nah, barang yang udah keluar itu berarti kejual dong asumsinya. Itulah yang dianggap COGS. Itulah cara kedua. Rumusnya nih kayak gini nih kalau yang cara kedua. Cari COGS tuh. Inventory beginning-nya berapa, inventory awalnya berapa. Lalu kita melakukan pembelian berapa. Itu kan total barang yang ada di gudang ya. Lalu di akhir inventory ending-nya itu berapa, lalu kita kurangin. Nah, sisanya itu adalah COGS-nya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh, inventory di awalnya misalnya 100, lalu kita melakukan purchasing 600, berarti isinya 700 kan. Pas di akhir periode kita hitung, itu tuh cuman ada 200, padahal tadinya ada 700. Nah, berarti COGS-nya adalah 500. Berarti itu sudah dijual kan yang 500-nya. Nah, itulah adalah cara kedua untuk ngitung COGS dibanding kayak tadi cara pertama yang dicatatin satu persatu tiap transaksi. Nah, ini rumus secara sederhananya. COGS adalah, tapi nggak usah rata-rata pada dihafal, pakai logika yang tadi aja ya. Di gudang ada berapa, sisanya berapa. Nah, itulah si COGS adalah yang hilangnya atau yang sudah terjualnya. Setelah itu dua lagi tentu saja beban-beban yang berhubungan dengan penjualan dan dengan administratif. Jadi misalnya yang bagian penjualan itu hal-hal yang berhubungan dengan di toko atau di dealer kita. Misalnya kalau misalnya kita perusahaan yang ngejual mobil, beban-beban yang terjadi di dealer itu bisa kita masukin penjualan. Karena itu beban yang mirip terkadang beda. Contohnya nih, satpam. Kalau misalnya ada security atau satpam yang dia ngejaga dealer mobilnya, itu bisa kita masukin ke yang berbau-bau penjualan. Tapi kalau misalnya dia ngejagain di umum, di headquarter misalnya, itu bisa juga kita masukin ke bagian administrasi. Tapi lagi-lagi kalau kayak gitu biasanya suka ada pertimbangan mana yang lebih mudah buat si perusahaan terkadang sih. Tapi yang penting tahu logikanya ya. Nah, sebelum ke situ, kalau misalnya sampai saat ini dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada hal yang pengen kalian tanyakan atau bahas, dan juga bisa ikutin sosial media kita supaya tetap update. Pencet di situ ya, supaya bisa ngikutin kita terus.
Dan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar biar kita bisa bahas langsung di situ, atau bisa dibuatkan videonya kalau misalnya memang penjelasannya agak-agak panjang. Nah, ini adalah yang terakhir, bisa dikatakan yang paling rumit juga, adalah manufacturing business. Intinya adalah kita mengkonversi atau mengubah bahan baku jadi barang jadi melalui proses produksi lalu dijual. Jadi kalau dibedain, kalau jasa itu nggak ngejual barang fisik, kalau dagang itu dia beli terus dia jual, kalau manufacturing itu dia bikin terus jual. Clear ya di sini ya. Nanti semua akun-akunnya pun atau laporan keuangannya pun ya bakal mengarah ke 3 hal berbeda ini. 3 hal kunci ini, karena itu penting banget kita ngerti apa bedanya masing-masing. Kita ambil contoh produknya, Honda bikin mobil, motor, lalu Intel bikin komputer chips, lalu Airbus atau Boeing bikin pesawat, lalu Adidas ada sepatu, ada aparel, Coca-Cola udah jelas ya, lalu Polytron misalnya, stereo television. Jadi intinya mereka semuanya bikin sendiri. Kalaupun misalnya mereka ada yang menyediakan jasa atau dagang, biasanya presentasinya sangat kecil. Lalu rincian elemen bebannya apa dan neracanya. Yang pertama, kalau perusahaan manufacturing ini ada manufacturing cost atau production cost atau beban produksi. Berhubung kita harus bikin barangnya, kita harus hitung juga dong berapa biaya yang kita keluarin untuk bikin ini si barang. Karena itu kita harus ngitung biaya produksinya. Setelah itu, sama seperti tadi, kita harus ngitung COGS-nya. Harga modalnya itu berapa. Loh, emangnya beda ya COGS sama manufacturing? Oh, beda. Nanti bakal kelihatan pas kita bahas si prosesnya. Lalu berikutnya sama, selling, marketing, dan administrative and general. Untuk si neraca, ada inventory juga. Kan dia bikin ya, berarti dia memang harus naruh si barangnya di gudang juga kan. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah berhubung dia bikin, si persediaannya dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah raw material atau bahan baku. Berarti dia beli bahan baku dulu dong. Kalau belum diproses berarti di gudang masih ada bahan baku dong. Itu pun dimasuk persediaan. Yang kedua adalah work in progress atau persediaan tapi belum jadi. Misalnya dia bikin mobil, tapi belum jadi si mobilnya, belum bisa kita jual, tapi udah akhir tahun misalnya. Berarti harus dicatat dong yang belum jadi ini berapa, tapi bukan bahan baku. Nah, yang terakhir adalah finished good. Barang yang udah ada, udah jadi, dan siap dijual. Bedanya dengan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu beneran finished good semua, karena dia belikan barangnya udah jadi ya. Kalau ini, karena kita harus mengaproduksi, makanya dibedakan ada 3. Sekarang kita lihat prosesnya kayak gimana. Pembelian. Nah, pembelian di sini tuh pembeliannya lebih ke pembelian bahan baku ya, bukan barang jadi. Dimasukin ke gudang bahan baku. Si gudang bahan baku nanti dimasukin ke pabrik. Kalau udah jadi, dimasukin ke gudang barang jadi. Di situ barulah dimasukin dikasih ke pelanggan. Prosesnya lebih agak panjang ya dibandingin perusahaan dagang. Sekarang kita lihat gimana ini bisa ngaruh ke laporan keuangan. Yang pertama, kita harus ngitung production cost. Jadi berapa semua biaya yang kita keluarin dari beneran bahan baku sampai barang jadi. Beda ya sama production cost yang awal. Yang bahan baku beda dong. Kan kita harus bayar pegawai, kita harus bayar biaya-biaya lainnya, misalnya biaya listrik lah, biaya alat-alat penolong lainnya, biaya mesin-mesin misalnya. Itu bakal kita
kita perlu hitung berapa biaya produksinya. Lalu laporan laba ruginya ngaruhnya kemana? Nah, ketika mirip, kalau yang COGS-nya mirip ya. Ketika sudah barang jadi lalu dikirim ke perusahaan, kita harus tahu berapa biaya modalnya. Kok beda sih dengan manufacturing cost? Ya beda. Kan kalau COGS itu berarti ada harga modalnya itu berapa, kan bukan biaya manufacturing aja ya, bukan biaya bikinnya aja ya, ada biaya-biaya lainnya juga yang perlu ditambahkan. Nanti kita bahas di ini penjelasan berikutnya. Lalu si sales masuk ke bagian penjualan sama. Lalu bagian administrasi dan umum juga sama. Jadi kalau secara umum sih sebetulnya sama. Cuman bedanya di sini ada biaya produksi. Nah, biasanya kalau anak accounting itu si biaya produksinya itu dibahas di akuntansi biaya. Jadi beneran yang fokus kita ngomongin biaya-biaya. Salah satunya adalah biaya produksi. Jadi inilah kenapa kita harus ngitung biaya-biaya ini ya. Kalau misalnya kita lihat alur prosesnya, akan jauh lebih mudah untuk memahaminya. Sekarang kita hitung gimana untuk ngitung biaya operasional total. Untuk biaya untuk perusahaan manufacturing itu tuh beban produksi ditambah beban komersial istilahnya. Beban produksi itu apa? Nah, ini beban produksi itu beban bahan baku ditambah tenaga kerja langsung atau orang yang di pabriknya yang ngurusin beneran si barangnya, ditambah overhead. 3 hal ini adalah biaya produksi. Terus overhead itu apaan sih? Overhead itu bahan-bahan penolong, jadi bukan bahan utama. Jadi kalau misalnya sepatu, bahan utamanya itu kulit, misalnya sepatu kulit, bahan penolong itu adalah solnya misalnya, atau lemnya, jadi bukan bahan utamanya. Lalu tenaga kerja tak langsung, itu bedanya apa sama tenaga kerja langsung? Kalau tenaga kerja langsung beneran orang yang langsung mempunyai dampak langsung terhadap si barang. Misalnya kalau di pabrik sepatu adalah pegawai yang ngejahitnya, pegawai yang ngelemnya, pegawai yang ngebentuknya. Kalau tenaga kerja terlangsung itu nggak berhubungan langsung, produktivitas dia nggak berhubungan langsung. Misalnya security satpam, nggak berhubungan langsung kan dia kayak gitu. Lalu ada juga overhead lainnya adalah 3 hal ini itu adalah yang jadi biaya overhead. Jadi kalau kenapa saya bikin kayak gini, soalnya kadang-kadang suka bingung, ini gimana sih cara ngitungnya kayak gini. Biaya operasional totalnya itu biaya komersial ditambah biaya produksi. Biaya produksi itu bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga kerja langsung, dan overhead. Overhead itu apa? Penolong, tenaga kerja langsung, dan overhead lainnya. Lalu biaya komersial itu apa? Pemasaran dan administratif umum atau biaya periode. Intinya biaya yang berdasarkan bukan hal yang ngaruh langsung terhadap si barang, tapi dibagi dalam periode tertentu. Misalnya biaya pemasaran periode ini berapa, tahun ini berapa, atau gaji biaya orang accounting misalnya berapa, itu masuknya administrasi umum. Jadi segitu perbedaannya antara 3 hal itu. Dan kalau misalnya kalian ngerti itu, sebetulnya dengan kalian memahami yang perusahaan jasa dan tinggal mengaplikasikan perbedaan-perbedaan ini yang perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, kita udah bisa ngerjain semuanya dengan cara yang relatif sederhana, nggak harus dihafal-hafal satu-satunya. Oke, kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat, bisa subscribe dan bisa di-share ke yang lain juga supaya bisa dibahas dan belajar bareng-bareng. Terus kalau misalnya memang ada sesuatu yang pengen dibahas, kalian bisa komen aja, atau mau ditanyakan bisa komen aja. Oke, terima kasih semuanya.